Misteri simbol di wajah dan kekuatan dragon. Lu penasaran gak sih, friend, sama simbol di wajah dragon? Apa maksudnya? Apa itu Rod Poneglyph terakhir? Atau ada misteri lainnya? Nah, karena gue penasaran, ini gue buat teori berdasarkan data yang gue riset. Mungkin masuknya ke cocok logi ya. Nah, di sini Oda emang selalu mengambil referensi dari hal yang real, yang diimplementasikan ke karakternya di One Piece, friend. Jadi karakter dragon ini didesain Oda dengan referensi dari suku Indian Amerika. Karena sekilas pun harusnya lu ngeh ya sama suku Apache di Amerika. Dan yang ngebuat gua yakin banget kalau dragon adalah referensi dari suku Indian adalah logo dari pasukan revolusi ini mirip banget sama simbol Thunderbird milik suku Indian ya, friend. Dimana simbol ini memiliki cukup banyak arti, yaitu kekuatan, kaum bangsawan, pemimpin, perang, dan kemenangan. Dari poin ini aja kita bisa relate ya sama tragedi di semesta One Piece, di mana pemerintah dunia yang bernama Tenryubito itu sangatlah keji dan zolim, friend. Jadi apa hubungannya tato di wajah dragon ini dengan suku Indian? Sebelumnya waktu dragon bertemu Vegapunk after tragedi Ohara, dragon ini belum punya tato simbol di wajahnya ya. Tapi dia menaruhnya di kain dan diikat pada celananya. Di sini seolah Oda menyampaikan ke kita kalau ambisi dragon udah bulat untuk berontak ke pemerintah dunia, friend, dengan cara menato wajahnya dengan simbol misterius tersebut. Karena yang gue tahu ya, friend, kalau seseorang udah memutuskan menato dirinya, orang itu memiliki kisah di gambar tersebut untuk berbagai alasan. Contohnya kayak ambisi, kenangan, atau hal lainnya ya, friend. Intinya bukan buat gaya-gayaan kayak cogil. Nah, ini simbol yang gue dapat setelah gue riset di internet. Ini adalah simbol suku Apache. Sekilas nggak mirip ya, tapi kalau ini digabungin jadi mirip kan, kayak simbol di muka dragon. Dan ternyata suku Apache memang menato di bagian tubuhnya sebagai cara ritual di mana seseorang mengalami proses pembersihan spiritual melalui pengalaman rasa sakitnya, friend. Make sense ya sama yang terjadi di One Piece. Apa jangan-jangan dragon melakukan metode ini, friend, sebagai bentuk pemberontakan ke pemerintah dunia? Dan gilanya lagi, suku Apache ini memiliki ritual tarian Sundance, yang dimana upacara untuk memanggil Dewa Matahari. Semisal referensi ini akan diterapkan di One Piece, fix dragon akan jadi salah satu kunci untuk Luffy bisa menggulingkan pemerintah dunia yang zolim. Kekuatan dragon. Yang Oda udah spill dikit-dikit, kayaknya kekuatan dragon itu berhubungan sama elemen angin. Soalnya di mana dragon muncul, angin juga berhembus, friend. Selama ini dengan bukti yang ada, asumsi kita tuh dibawa buat ngejudge kalau dragon ini memiliki DF angin. Tapi banyak fans, termasuk gua pun juga menduga-duga apa aja kemungkinan buah iblis yang dipakai dragon ini, friend. Dan ini beberapa kekuatan DF dragon yang mungkin dia miliki. Ini sangat berkaitan ya, friend, dengan karakter dragon sebagai suku Apache. BTW yang gua ambil ini dari sisi DF Zoan mistik aja ya, friend. Zoan Toritorinomi model Thunderbird. Karena secara legenda, suku Indian Amerika menganggap Thunderbird ini adalah hewan suci ya, friend. Badai dan petir menjadi salah satu kekuatan khasnya. Dan kemungkinan sangat besar tipe Tori-Tori ini dimiliki dragon adalah karena DF Zoan burung itu cuma ada 5, friend. Yang sekarang baru dimiliki oleh Pel, Marco, King, Morgan, dan yang terakhir mungkin bisa jadi dragon. Asumsi yang terakhir adalah Zoan mitologi Indian model dewa Avanyu. Tipe ini mungkin dimiliki oleh dragon, friend, karena Avanyu adalah dewa berbentuk ular besar, di mana dewa ini menurut mitologi mengontrol air dan cuaca, termasuk hujan dan banjir. Dia diyakini memiliki kekuatan untuk menghukum orang-orang dengan memberikan air yang dapat menghancurkan apapun. Ini mirip banget ya sama yang terjadi di Love Tone. Pas dragon datang menolongin Luffy, itu angin kenceng, air laut bergejolak. Gila. Jadi gimana menurut lu, friend? Lebih make sense mana? Kalau lu punya teori sendiri silahkan di komen.